A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama'i. Bermula bab yang pertama pada menyatakan kelebihan ilmu dan ulama. Ilmu adalah suatu sifat. Ulama yaitu seseorang yang punya banyak ilmu. Firman Allah Ta'ala, Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya diangkat oleh Allah Ta'ala akan mereka yang beriman. Mereka itu dan segala mereka yang diberi artinya mengangkat Allah Ta'ala akan mereka yang beriman mereka itu dan segala mereka yang diberi akan mereka itu ilmu beberapa derajat. Allah Ta'ala angkat urang yang beriman lebih-lebih lom angkat derajat urang yang le ilmu. Maksudnya lagi yang orang yang beriman Allah angkat tinggikan derajatnya. Adapun orang yang beriman lagi gedatangkan ke ilmu nya lebih lom angkat derajatnya. Makin le ilmu yang diperolehnya, semakin lebih angkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyamban maksudnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bagi mereka itu beberapa derajat yang lebih atas orang mukminin dengan 700 derajat. Barang yang antara 1 derajat kepada 1 derajat itu perjalanan 500 tahun. Seperti barang yang antara langit dan bumi. Artinya derajat orang mukmin biasa dengan orang mukmin yang le ilmu nyonku lebih 7 derajat tinggi ji. Antara derajat dan derajat yang kedua nyo lagi bandingan ji langit dan bumi. Ya, man kali dijur tu tinggi dah derajat urang-urang mukmin yang na ilmu. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Allah Ta'ala bermegah-megah akan malaikat dengan dakwat ulama. Seperti bermegah-megah ia dengan darah orang yang mati syahid. Ulama yang nak kemarang, yang nak temulih kan pakai tinta, pakai Daud. Allah gemu bangga-bangga. Gebuh yum Daud ulama. Sebagaimana Allah Ta'ala gebuh yum, gebermegah-megah, gebanggakan dengan darah orang yang meninggal secara syahid. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa tiada kasih akan ilmu, tiada kebajikan padanya, maka jangan ada antara kamu dan antaranya berkenalan dan bertaulan dengan dia. Maka bahwasanya ilmu itu menghidupkan segala hati dan pelita bagi segala hati. Nyan ke Imam Syafi'i. Orang yang hana gala ke ilmu, nyan hana kebaikan baji. Maka ikata be na muturi dari ngaji. Be tamengan ngurung hana gala ke ilmu. Ya, karena ngilmenyo dapat hudip hati dia. Dan jika lampu dalam hati seseorang. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fardu atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslimah perempuan. Jadinya ukun ilmu, hukum tuntut ilmu yang ku perlain. Wajib tuntut ilmu. Cuman
ilmu apa yang wajib menuntut, yaitu ilmu-ilmu ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib dengan pubut. Tah yang wajib terpubut lagi sembahyang limang. Yang ilmu tentang sembahyang limang wajib wujud. Adapun ilmu yang hana wajib dan yang pubut lagi ilmu cara sembahyang sunnah, cara sembahyang duha misalnya. Yang hana wajib dengan murno. Wajib perle kifayah. Dan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kunia. Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Wa man kana fi talabil maksiati kanatin naru fi talabihi. Barang siapa ada ia di dalam menuntut ilmu, adalah surga itu di dalam tuntutannya. Artinya mana? Orang yang jabut, orang yang minta ilmu, nya sama cid, seakan-akan lagi orang yang minta surga. Sebagaimana ketemu ilmu, menasih ketemu surga. Karena bahdi yang lain, Nabi kepegah bahwa ilmunya yulhimhu su'ada, akan diilhamkan pada orang yang berbahagia, dan akan diharamkan akan orang-orang yang calon celaka. Sebaliknya, dan barang siapa ada ia di dalam menuntut maksiat, adalah neraka itu di dalam tuntutannya. Nah, orang yang tuntut maksiat, yang melakukan maksiat, itu sama saja lagi orang yang minta neraka. Sebagaimana mendemi lakukan maksiat menajid karena poin enggaknya sebab untuk pertama la neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan sekalian barang yang datang warid pada memuji ilmu dan ulama ditanggungkan atas ilmu yang manfaat dan ulama yang beramal dengan ilmunya. Karena ulama yang tiada beramal dengan ilmunya itu dicela oleh syara, sehingga celahnya seperti hadis Sayyidina Umar yang lagi akan datang. Kena keperah hadis, kena keperah ayat tentang kepujo-pujo ilmiah, tentang kepujo-pujo orang ulama. Nyan ilmu yang pujonya bukan membandung ilmu, tetapi ilmu-ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, ataupun menjadi sebab mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Menasih orang alim, ulama-ulama yang puja oleh Allah Ta'ala, ulama-ulama yang dijanjikan dengan syurga, yaitu ulama-ulama yang beramal sesuai dengan ilmunya. Bukan oleh nak ilmu lalu hana beramal. Dan daripada Abi Hurairah dan Abi Dzar radhiyallahu anhuma bahwasanya berkata keduanya, kami dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang akan orang yang menuntut ilmu itu oleh mati, dan pada hal ia atas ini halnya, maka yaitu mati syahid. Mufhum jinungku, orang yang meninggal tengah getuntut ilmu, nya sama saja orangnya orang yang mati syahid. Walaupun untuk syahid akhirat ilai, pahala syahid kan merumpuk, karena agaknya meninggal dalam keadaan dengan getuntut ilmu. Dan memadalah ilmu itu kemuliaan, bahwasanya tiap-tiap seorang mendakwakan dia, dan memadalah jahil itu kejinya, bahwasanya mengingkar tiap-tiap seorang akan dia. Artinya ilmiahnya dengan ilmu kamu memandang seseorang dengan kemuliaan, walaupun hana sesuatu yang lain. Dengan ilmu kasih menganyan dengan pemulia orang. Menancit sebaliknya dengan jahil saudara orang hana ilmu kaya menganyan hina ke tadi, hana pun hina yang lain tadi. Ya, hal logika mantang ile bahwa
hana ada nama ilmu tahu nan depa pulan gedepa ada satu kelebihan nan depa pulin hana gedepa ya sabah kekurangan, apalagi yang gedepanya adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Ibna Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamussu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin wa nadhruka ila wajhil alimi khairul laka min farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Wasalamuka alal alimi khairul laka min ibadati alfi sanah. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hai Ibnu Mas'ud, duduk engkau satu saah pada majelis ilmu. Satu saah, saah di sini sebagaimana batu yang lain yang pegah adalah saah adalah qit'atun minal waqti. Sabah potongan waktu ya. Di mufhum nitinan hana mesti dijum. Dan sabah potong waktu ya. Duduk engkau satu saah pada majelis ilmu, padahal tiada engkau menyentuh akan kalam. Hana damai pelopen dengan dah tulis. Hana damai kan saya dengan tulis. Dan tiada engkau menyurat satu huruf. Hana dah tulis. Satu huruf jua pun. Terlebih baik daripada memerdekakan 1000 sahaya. Ya, taduk tak bantu pak ilmu. Hana tak tulis. Nya lebih gad daripada tak pemerdeka 1000 dronamit. Dan menilik engkau kepada muka orang alim, tak kala kepada wajah orang alim, yang terlebih baik daripada 1000 kuda yang engkau sedekah dengan dia di dalam perang sabilillah. Dan memberi salam engkau atas orang yang alim terlebih baik daripada ibadah 1000 tahun, yakni daripada daripada sunnah. Tapi salim kepada orang alim, Assalamualaikum, yang lebih harga daripada tak ibadah 1000 tahun, tapi ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Dan riwayat daripada Umar bin Khattab, ia berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia barang siapa berjalan kepada halaqah orang alim, adalah baginya dengan tiap-tiap langkah 100 kebajikan. Sementang kenumar yang jakba majelis orang alim, maka dengan digerak langkah mentang, sabuh langkah sama. Lagi dipubut sertuh boh kebajikan. Sabuh langkah sertuh boh kebaikan. 2 boh langkah 200 boh kebaikan. Makin jauh baik jak, makin le kebajikan. Maka apabila duduk ia padanya dan mendengar ia akan barang yang dikatanya adalah baginya dengan tiap-tiap satu kalimah satu kebajikan. Yang bunuh tajak mentang, sabuh langkah sertuh kebajikan. Nyo mereka tadu tak dengar haba orang alim dengan setiap sabuh kalimah yang sabuh kebajikan. Lalu waqala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawari'un asyaddu ala syaitani min alfi abidin mujtahidin jahilin wara'in. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang alim lagi dia orang yang faqih, ilmu fikah, yang
memberati dengan warak, artinya orangnya lagi warak, terlebih payah atas syaitan tipu dayanya daripada 1000 abid yang bersungguh-sungguh pada ibadahnya, yang jahil lagi warak, seperti kisah bersisa yang lagi akan datang itu. Artinya si syaitannya ni cukup bak digoda orang alim, dan mudah tak bak digoda orang yang jahil, artinya hanala ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil qawakibi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan orang alim atas orang abid seperti kelebihan bulan pada malam penuh purnama atas segala bintang. Dan dikehendaki dengan kelebihan itu banyak pahalanya dan tinggi derajatnya. Ada lebih hebat orang alim ketimbang orang abid. Ilmu yang ibadah, cuma ilmu yang memada untuk ibadah menteng. Yang bandingan ji lagi lebih cahaya bulan purnama ketimbang dengan cahaya bintang. Kan jauh lebih pengeh bulan ketimbang pengeh bintang. Yang perah tino bahawa lebih raya pahala orang yang le ilmu ketimbang orang yang nit ilmu. Dan pada setengah riwayat, seperti kelebihanku atas umatku. Dari riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ighfir lil muallimin wa barik lahum fi abdanihim wa atil fi a'marihim. Nya doa Nabi, hai Tuhanku, ampun olehmu bagi segala orang yang mengajar, dan beri berkah olehmu pada badan mereka itu, dan panjangkan olehmu pada umur mereka itu. Dan daripada amamah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Taala dan malaikat dan ahli langit dan ahli bumi dan ikan di laut meselawat mereka itu, yakni manam selawat minta ampun mereka itu atas orang yang mengajarkan manusia dengan kebaikan. Ilaki ampun le penduduk langit, dilaki ampun le penduduk bumi. Truk ba laut, truk ba angkut lang laut, dim selawat, manam selawat ilaki ampun pada orang yang tempurno manusia akan kebaikan. Cuma sebagian kitab hadis, syarah hadis adalah jawab bahawa pakan gerayah dengan engkut, karena angkutnya hana lidah. Adapun lidah yang nak angkut ke lidah untuk pegahaba. Makanya teruan engkut yang hana lidah im selawat dengan cara yang Allah takdir keji kiban kepada orang yang tempurno manusia akan kebaikan. Dan riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar satu bab daripada ilmu yang dapat manfaat dengan dia pada akhiratnya dan pada dunianya, niscaya terlebih baik baginya daripada umur dunia 7.000 tahun. Puasa pada siang harinya dan sembahyang pada malamnya, lagi makbul amalannya, tiada merdud, artinya hana ketolak amalan jih. Orang yang temurno sabah ba ilmu dengan ilmunya nya dapat ia ke Allah, tapi
Dan dapat manfaat dunia dan akhirat. Maka lagi-lagi ji karena umum 7.000 tahun dalam ibadah puasa waktu euro sembahyang waktu malam dan kapasi diterima. Maka Allah Ta'ala cukup berat gebuh ayum ataupun lebih pahala kepada orang-orang yang istighal bil ilmi, bimbang ilmi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Artinya aku adalah perbendaharaan ilmu, artinya gudang ilmu. Dan Ali, Sayyidina Ali, itulah pintunya ilmu. Maka tatkala mendengar segala orang Khawarij akan hadis ini, hasad mereka itu, artinya dengki mereka itu atas Sayyidina Ali. Maka berhimpun 10 orang yang besar-besar, pembesar mereka itu, daripada mereka itu, dan berkata mereka itu, kita tanya akan dia, ya tanya Bang Ali. Pada satu masalah, seorang, kemudian daripada seorang, betapa dijawabnya. Yang mana? Tajak ke dia Bang Ali, tak tanya. Sipluh tanya, sipluh macam. Pandai tanya. Sipluh boh, apa kan? Dengan sebuah masalah. Berkena sama jawab, kibai jawab dia aja. Maka jika ia jawab bagi tiap-tiap seorang daripada kita lain daripada jawabnya, maka kita ketahuilah bahwasanya ia alim sungguh seperti kata Nabi. Mana nyo tanya bang tipluh tanya, tajak bang Ali mi jawab sama pertanyaan sama. Tapi mi jawaban pi sama. Nyanyi jihana alim. Tapi mi jawab beda urunnya, beda jawaban, maka kabutul Nabi pegah bahwa alinya sebagai pintu ilmu. Maka datang seorang daripada mereka itu, ya telepon dia, dan berkata ia, hai Ali, ilmu afdalkah atau harta? Hai Ali, so lebih baik ilmu dan harta. Maka jawabnya Ali, ilmu afdal daripada harta. Maka katanya itanya ngelom, apa dalilnya? Terbukti ke ilmu dengan harta. Jawabnya, karena ilmu pusaka Anbiya dan harta pusaka Karun dan Syadat dan pusaka Firaun dan umpama mereka itu. Nyan orang yang pun jawab bahwa engkau ilmunya pusaka Anbiya, harta pusaka Karun, pusaka Syadat, pusaka Firaun, dan urut lain tu. Kemudian datang yang kedua, bertanya ia seperti yang dahulu, ada hal sogat yang Ali ilmu dan harta. Pertanyaan sama. Maka Ali jawab gaya model ilmu. Maka jawab Ali, Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta. Karena ilmu itu memelihara akan dikau, dan harta engkau peliharakan dia. Makanya ilmunya dipelihara akan gata. Ada yang tanya dijaga oleh ilmunya, tapi mi harta nyantanya yang jaga haji. Mengisilap pada jaga harta, gada hartanya. Kemudian datang yang ketiga, bertanya ia seperti yang dahulu jua. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu itu afdal daripada harta. Karena empunya harta itu banyak seteru. Dan orang mempunyai ilmu itu banyak taulan. Mantangkan ilmu dengan harta. Karena orang yang le harta, nyan le musuh. Karena memandung pingin pada hartanya. Adapun orang yang le ilmu, anaknya le taulan. Kemudian datang yang keempat bertanya ia, seperti yang dahulu jua. Maka jawab Sayyidina Ali,
ilmu afdal, ilmu lebih hebat daripada harta. Karena harta itu apabila engkau nafkahkan dia, kurang ia. Dan ilmu apabila engkau nafkahkan, bertambah ia. Makanya namanya harta 30 ribu umpama. Tajuk kegop 10 ribu. Kan tinggal kurang 10 ribu. Tapi mi harta adanya, minya ilmu adanya. Kaji itu sesuatu. Lalu dah pernah kau, pandai berkurang teman, bahkan mutamah tinggal lom kedrawat. Ya, kemudian datang yang keenam, bertanya ia, dan yang dia menolong, ya Ali yang yang lebih aula, pu harta lebih hebat, pu ilmu lebih hebat. Maka dijawab Sayyidina Ali, bukan ilmu lebih baik ilmu daripada harta. Ilmu iliku dah ilmu afdal, lebih afdal daripada harta. Karena empunya harta itu diseru nama bakil dan cela, dan empunya ilmu diseru dengan nama besar dan mulia. Orang yang nah harta nyanggekeun dengan bakil, kediet. Orang yang le ilmu nyanggeseru dengan nama yang mulia. Kemudian datang yang keenam bertanya, ya seperti yang dahulu. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta. Karena harta hendak dipeliharakan dia daripada pencuri. Dan ilmu tiada dipeliharakan daripada pencuri. Harta apa dah jaga baik itu legop. Punya ilmu nya hana pun dah jaga aja. Bahkan ilmunya yang jaga katanya. Kemudian datang yang ketujuh bertanya yang, maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta. Karena empunya harta dihisap akan dia pada hari kiamat. Dan empunya ilmu disyafaat akan dia pada hari kiamat. Orang yang nah harta, orang kiamat dihisap. Le harta makin le panjang hisap. Utanyangnya dari pat kacau ho kaba. Teman orang yang nah ilmu yang dapat syafaat pada orang lain. Urang-urang para ulama yang le ilmu nya orangnya je gerung gebihak li Allah Taala untuk ya tolong ruang urang dalam neraka untuk bertemu dalam surga. Tiga nabi meno. Hai para ulama lun, lama dikudusi. Isfa'u li talamizikum, bisyafaat olehmu kepada murid-muridmu, walaupun jumlah mereka itu seperti nujum. Sebagai umpama jumlah bintang. Makin le ilmu, makin le jatah bertengah orang niba neraka. Tapi mi orang dengan na harta, nyan makin le harta, makin le pergedanya dan makin trip ke pedang untuk bertanggungjawabkan harta, pat kacau dan hokaba. Kemudian datang yang ke-8 bertanya ia, maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta. Karena harta binasa dengan lama masa. Dan ilmu tiada binasa dengan demikian itu. Ya, artinya hartanya dia akan binasa. Surah hartanya busau akan menggeratan di. Surah hartanya peronya akan habis di. Tapi mi ilmu han akan binasa. Kemudian datang urung yang ke-9. Bertanya ia, ya Ali, yang tergerak pu harta pu ilmu. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta. Karena harta mengkeraskan hati dan ilmu menerangkan hati. Dengan alasan lebih hebat ilmu dengan harta. Dengan le harta adanya akan membuat danyo angkuh, akan membuat danyo sombong congkak, kereh hati danyo. Tapi yang ilmu harus makin le ilmu danyo, harus makin tawadu, harus makin merunduk, harus makin terang hati. Kemudian yang terakhir datang yang ke-10 berkata ia, ilmu afdal atau harta. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta. Karena empunya harta mendakwakan ketuhanan sebab hartanya.
dan empunya ilmu mendakwakan kehambaan. Urang yang kalau harta seakan-akan roga mampu segala sesuatu, seakan-akan roga Tuhan. Lagi apakah Firaun zaman. Ada bagainya pu yang gecona, pu yang gehentro. Tapi menyaurung le ilmu selalu gaknya mendakwakan kehambaan roga. Gepu tawaduk roga kepada hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasi tawaduk roga dengan hamba-hamba Allah. Kemudian kata Sayyidina Ali, jikalau bertanya mereka itu akan daku pada masalah ini, niscaya aku jawab dengan jawab yang berlain-lain selama hidupku. Maka datang mereka itu masuk Islam sekaliannya. Nyamban le mentak ilmu Sayyidina Ali. Menyedijak lewanyan, sabi-sabi ya sumu diblon, dijak sabi-sabi. Nyan tip goi tanya, sabi lebih jawaban yang berbeda. Hingga awanyan kau temu Islam. Kalau diuji coba. Intaha akhirnya sekilas sekian hadis yang ataupun riwayat yang kali ikut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ay yakhtua. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berpindah karena belajar ilmu, yakni ilmu syar'i, diampuni baginya dahulu daripada bahwa melangkah ia daripada tempatnya. Yakni jika menghendaki dengan belajar itu bagi wajah Allah Ta'ala. Orang yang bak suatu tempat untuk gak meno ilmu, yang golong bergerak langkah kau pampul ya Allah Ta'ala. Segolong lagi langkah kau pampul dosa-dosanya. Namun dengan syarat bahwa jak minta ilmu ganyan adalah karena mengharap ridha Allah Ta'ala. Ikhlaslah. Lalu wa qala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama al mukramun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulia olehmu akan ulama, maka bahwasanya mereka itu pada Allah Ta'ala kemuliaan, lagi dimuliakan mereka itu, yakni pada malaikat dan lainnya. Pemulia ulama, karena ulama cid orang yang mulia, lagi dipemuliakan akannya. Ada orang hana mulia tapi dipemulia rawe. Orang hana mulia tapi orang dipemuliakannya. Lalu sebagai orang mulia rawe, cid orang jenis orang mulia. Cid inya orang mulia tapi kau hai pemulia kanyan. Tapi menyaur alim, cid orang mulia juga dipemuliakan. Dan riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an berkata ia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila berkhabar-khabar orang alim pada majlisnya dengan ilmu, padahal tiada masuk akan dia, main-main dan tiada sia-sia, niscaya menjadi Allah Ta'ala daripada tiap-tiap kalimah yang keluar daripada mulutnya satu malaikat meminta ampun ia baginya dan bagi orang yang mendengar hingga hari kiamat. Makanya
tak bet, tak duk bet dengan orang yang ramai, nyan lebih le long pahala dia. Karena mana? Ulama yang pegah ilmu. Sesabi ngan danyo nang saling ketemanyang bak gurai. Itanyo hana ada pedanyang tak iem kerawat. Nyan rahmatnya juga na ketanyo. Dan setiap para orang alim gemu pegah tentang ilmu, tapi kan haba sia-sia, kan haba kemain-main. Nya Allah Taala akan puji daripada tiap-tiap kalimah itibit daripada abah kalian. Yang siro malaikat gelaki ampun ke kampung gelaki ampun gurunyan. Dan juga gelaki ampun kepada orang yang dengar haba-haba ulama tersebut. Kan siro gelaki ampun bahkan hingga uro kiamat gitu. Lalu waqala sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alimi nadratan fa fariha biha khalaqallahu min tilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menilik kepada muka orang alim satu tilik, maka suka ia dengan tilik itu, niscaya menjadi Allah Ta'ala daripada demikian tilik itu akan malaikat. Meminta ampun ia baginya hingga hari kiamat. Tak kalan mentang kepada wajah orang alim, maka senang tanya dengan tak kalan wajah genasi Allah Ta'ala, iaitu wajah orang alim. Maka idanya akan gelaki ampun oleh malaikat hingga huru kiamat gadis. Gotak berak mulia orang alim. Lalu waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani. Wa man akramani faqad akramallah. Wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya memuliakan orang yang alim itu sungguhnya memuliakan ia akan daku. Dan barang siapa memuliakan akan daku, maka sungguhnya memulia ia akan Allah Ta'ala. Dan barang siapa mulia akan Allah, maka tempatnya surga. Berarti je kena natijah sama dengan orang yang pemulia ulama, orangnya tempatnya dalam surga. Sebaliknya, orang yang penghina para ulama, tempatnya na'udzubillah dalam neraka. Nyan hadis lain bah Nabi SAW pegah menong. Inna minan nasi unasun yadkhulunal jannata majanan. Qila man hum ya Rasulullah? Alladzina kana fi qalbihi miskalu dzarrah min hubbil ulama. Ke Nabi bahwa sebahagian daripada manusia, sebuah kelompok manusia, mereka tamang dalam surga gratis. Ada hana payah ibadah lele tadi. Maka ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa mereka itu yang tamang surga secara majanan, secara gratis tanpa nak ibadah yang le? Nabi menjawab, mereka yang dalam hatinya ube miskal darah, ube dhuipa, na cinta ke ulama. Sebaliknya ke Nabi, wa inna minan nasi unasun, sebahagian daripada manusia, sebuah kelompok manusia, mereka masuk dalam neraka secara gratis. Hana payah pegat dosa yang lain tadi, memandangkan dosanya. Lalu bertanya oleh sahabat, so mereka itu ya Rasulullah, mereka yang dalam hatinya ube miskal darah, benci ke ulama. Makanya orang yang pemulia ulamanya, orang calon tamang surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidur orang alim afdal daripada ibadah orang yang jahil. Dia orang alim geih mantang dengan ilmunya yang lebih afdal ketimbang ibadah orang jahil cula calo hana pahala.
pertanda aku ibadah yang bersifat batin. Lebih raya fadilahnya ketimbang ibadah yang lahir-lahir menteng. Yang ke lesi alim, ini ibadah dengan batinnya. Cuma ibadah dengan batin. Ilmu yang kana alam hati ji, yang kenyang ibadah. Sedangkan lesi jahil, dengan ibadahnya akan mudah rusak. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama babal minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min ayusalliya alfa rakaatin tatawuan. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu, baik beramal dengan dia atau tiada beramal dengan dia, adalah ia terlebih afdal daripada sembahyang sunnah 1000 rakaat. Bantah meno sabah bab ilmu. Boh na damai maupun hana damai. Nya lebih good ketimbang dah sembahyang 1000 rakaat. Cuma makna hana damai gepah ligure iaitu hana pat amai. Lagi tamono ilmu tentang pemedikan namanya. Hanali nami tamunyo. Lagi tamono ilmu tentang zakut unta. Hana unta bang puneo. Sebab keperah likut ilmu yang tamurno tanpa natamanya hanayu. Makanya maksud hana amal sinau iaitu hana pat amai. Menang keperah ligure. Lalu tetapi tak dapat tiada bagi hamba itu daripada beramal dengan ilmunya. Hanjunhan mesti dengan ilmunya benar tak amalkan. Karena banyak hadis yang mencela akan ulama yang tiada beramal dengan ilmunya. Seperti riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata ia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, bahwasanya orang alim apabila tiada beramal dengan ilmunya, melaknat akan dia oleh ilmunya di dalam rongganya. Dan melaknat akan dia oleh tiap-tiap suatu yang naik atasnya matahari. Dan menyurat malaikat hafazah tiap-tiap hari dimanterai atas suratannya. Betul, ini hamba yang putus asa daripada rahmat Allah. Dia hana kebaikan je walaupun nak ilmunya di. Hai hamba Allah yang mensia-siakan akan segala hak penghulunya. Artinya yang sia-siakan hak Allah. Kalau gebila Allah ilmu apakah nak kamai. Hai orang yang tiada beramal dengan ilmunya, atas engkau laknatillah. Maka apabila mati ia, dicabut Allah Ta'ala karena rohnya atas ketiadaan syahadah. Na'udzubillah. Dan diharamkan mati atas beriman. Azanallahu, semoga Allah pelindung tanya ubat demikian. Cukup gawat. Urang na ilmu, hana gak amalkan. Dikhawatirkan urangnya, na'udzubillah mati di luar iman. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu ilmuh. Artinya bahwasanya yang terlebih sangat manusia siksa hari kiamat itu orang alim yang tiada manfaat akan dia ilmunya, yakni tiada mengamalkan dengan ilmunya, meriwayatkan dia Tabrani dan Baihaqi. Yang cukup berat siksa hari kiamat di kalangan manusia yaitu orang alim yang hana manfaat dengan ilmunya, yang orang hana amal dengan ilmunya. Dan lagi kata Ibnu Ruslan, Ibnu Ruslan, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abidil wathan. Bagi
Maka orang yang alim, yang tiada mengamalkan dengan ilmunya, disiksa akan dia dahulu daripada kafir yang menyembah berhala. Urang na ilmu, hana mang ilmunya awal siksa haji hinggu. Dengan siksa urang kafir sembah berhala. Yang pak kecerca urang-urang yang kena ilmu tapi hana gak amalkan. Lalu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, al-ilmu bila amalin jununun, wal amalu bila ilmin la yakunu. Artinya ilmu dengan tiada amal itu gila. Orang na ilmu tapi hana gamai, yang pungo orang. Sebagaimana orang sakit hingga kagemomo tadi. Tapi waktu kena obat, hang gejek, maka akan pungo. Nah orang na ilmu, hana gamai ilmu kagde pungo orang. Dan amal dengan hana ilmu itu tiada ia. Damai tau ilmu tan nyampitan sapu aja. Itu hansah but, tapu but tanpa na didasari dengan ilmu pengetahuan. Yakni tiada sah. Waqala dan khuli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faqannama zarani, wa man safaha aliman faqannama safahani, wa man jalasa aliman faqannama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ziarah berkunjung akan orang alim, maka seolah-olah seperti ia ziarah akan daku. Dan barang siapa berjabat tangan akan orang alim, maka seolah-olah seperti ia berjabat tangan akan daku. Tamu majarong orang alim, lagi tamu majarong Nabi. Tak ziarah orang alim, tak kunjung orang alim, lagi tak kunjung Nabi. Dan barang siapa sekedudukan ia akan orang alim, maka seolah-olah seperti ia sekedudukan akan daku pada dunia. Dan barang siapa sekedudukan akan daku pada dunia, aku dudukkan dia serta aku pada hari kiamat. Tak duduk madang orang alimku, kamu beruntung dayong. Kiba beruntung, sama lagi tam duduk dengan Nabi. Teman orang yang menduduk dengan Nabi dunia, ngepuduk kelai singgah alam surga baru kiamat. Siapa dengan Nabi? Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata ia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ziarah orang alim, aku daman baginya atas Allah Ta'ala akan surga. Mana ji meno? Abu Hurairah kepega, so mantang ya kunjung orang alim, je lun tanggung bagi surga. Ya, ban berat tak mulia orang alimnya. Tak kunjung mantang, tanya kepada orang surga. Dan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwasanya berkata ia, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ziarah akan orang alim, yakni pada kuburnya, ziarah kubur orang alim, kemudian membaca ia di sisinya akan satu ayat daripada kitab Allah, niscaya memberi akan dia Allah Ta'ala dengan sebilang-bilang langkahnya satu maligai. Sabuh langkah ada orang alim, kubur orang alim, satu maligai di dalam surga. Dan adalah baginya dengan tiap-tiap satu huruf yang dibacanya di atas kuburnya satu maligai dalam surga daripada emas, seperti yang tersebut dalam kitab Riyadhur Riyahin. Lalu nahikayat daripada Ka'ab al-Akhbar berkata ia, bahwasanya Allah Ta'ala hisapkan hambanya
Maka apabila berat kejahatannya atas kebajikannya, disuruh dengan dia kepada neraka. Siro hamba Allah kagucing ke amalan kebaikan ji. Ternyata hotel gucing lebih le amalan kejahatan, nin amalan kebaikan. Teman ho tempat kan dalam neraka, kaji ke ju malaikat hu dalam neraka ji. Maka apabila dibawa dengan dia kepadanya, firman Allah Ta'ala bagi Jibril, dapatkan olehmu akan hambaku, hai Jibril, cok sian hamba luntu lagi. Dan tanya olehmu akan dia, adakah ia duduk pada majlis orang alim pada dunia? Maka aku ampun baginya dengan syafaatnya. Maka bertanya Jibril akan dia, maka berkata ia, tiada. Nyamban. Ika guyoteng oleh Allah Ta'ala pernah kadu sapa ngorang alim di masa hidupnya. Lama majlis orang alim yang menyana kadu Allah kepampun dosakan. Lalu bertanya oleh malaikat, apakah mak si orang calon neraka benar? Ijauh biji, hana kudu orang alim itu. Nyamban. Maka firmannya, maka Allah tanya lom, tanya olehmu akan dia, adakah ia kasih akan orang alim? Hai malaikat tanya bagi tak nak sayang ke orang alim? Maka katanya tiada, hana sayang si orang alim je. Yang tidur murun. Maka firmannya, Allah Ta'ala ke firman lom, tanya olehmu akan dia, adakah ia duduk atas hidangan orang alim? Tanya malaikat, nah hidup je ngesaboh hidangan sapang orang alim. Maka katanya, tiada, hana cik, pajuh makanan orang alim pi hantom pernah cik. Yang tidur jauh je dengan ulama. Maka firmannya Allah ke firman lom, tanya olehmu akan dia, hai malaikat, adakah ia diam? Artinya tinggal pada satu kampung orang alim. Maka katanya, tiada. Hai malaikat, tanya wajih dia, na hidup sabah ngampung orang alim menyona kupampun gaji. Maka na mele Jibril tanya, ikah nak kadu sabah ngampung orang alim, nyan pihana aja jauh. Hana siapa hidup orang alim je. Maka firmannya, tanya olehmu akan dia, adakah muafakat namanya akan nama orang alim? Atau nasabnya nasab orang alim? Maka katanya, tiada. Hai malaikat, aci tanya siapa hamba lunyan. Na sama nanjis dengan na orang alim. Atau na sama nan kutru ayah haji Abu Ci'i dengan na orang alim. Keturunan orang alim na haji. Maka tanya oleh malaikat, jawab je, hana haji. Yang tidur jauh dengan ulama. Firmannya lalu Allah Ta'ala firman, tanya olehmu akan dia, adakah ia kasih akan laki-laki yang kasih ia akan orang alim? Maka katanya, bahkan. Maka firmannya bagi Jibril, ambil olehmu dengan tangannya, dibawa olehmu, akan dia masuk ke dalam surga. Maka bahwasanya telah aku ampun baginya dengan sebab demikian itu, wallahu alam. Tanya hai malaikat Jibril sahabat si hambanya, na ikah ka gasih ke sira urang yang urangnya ke orang alim, tapi ji sayang kepada orang alim. Nah ikah menyana Allah kepampun. Oh nyana malaikat. Ilo nasi rawangan, ji kenalim, tapi ji kasih kepada orang alim. Nyana ilo. Maka hai malaikat cok bayarawai bertemu surga gitu. Dengan sebab syafaat ke pemulia orang alim. Nah, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar olehmu akan ilmu, maka bahwasanya belajar ilmu itu kebajikan dan menuntut akan dia itu ibadah, dan muzakarah dan pegah-pegah ilmu ya, itu tasbih, dan tak bahas daripadanya jihad, yakni seperti perang sabil, batabah dan ilmu, dan mengajar akan dia tak perlu kegop ilmu. Bagi orang yang tiada tahu itu sedekah. Orang yang pernah gaul ilmu yang sedekah.
Ada yang beda kita lihat ini dalam sedekah harta kurang, sedekah ilmu yang kuhana kurang. Bahkan pahala haji jauh lebih helu dalam sedekah ilmu. Dan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adalah bagi Allah Ta'ala pada tiap-tiap hari dan malam 1000 rahmat. 999 lebih rahmatnya bagi ulama dan bagi segala orang yang menuntut ilmu, dan rahmat yang satu bagi segala manusia yang lain daripada mereka itu. Allah Ta'ala dalam siuro si malam nya nagsediakan 1000 rahmat. Si kurung retuh, si kurung yang ge persembahkan, ge pakai rahmatnya kepada orang alim dan orang yang jabat, yang sabuh tu baru kepada orang manusia biasa. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ilmu khazainu mafatihuhu as-su'alu fas'alu fa innahu yu'ajjaru fihi arba'atun as-sa'ilu wal alimu wal mustami'u wal muhibbu lahum. Artinya ilmu itu beberapa perbendaraan. Anak kuncinya bertanya. Ilmu yang kunci nalang udang je. Supaya ngajak tacok, yaitu dengan datamang melalui anak kunci tamuka gembok. Maka kunci ilmu apa? Bertanya temannya. Maka tanya olehmu, maka bahwasanya diberi pahala padanya akan 4 orang. Menyatanya datin temannya, nyamput draw dengan lebih pahala oleh Allah Ta'ala. Pertama, orang yang bertanya oleh. Orang bertanya lebih pahala. Karena bertanyanya ibadah. Dalam Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya olehmu kan ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Maka orang temannya adalah orang junjung perintah Allah Ta'ala dan lebih pahala oleh Allah. Kedua, orang yang alim. Orang yang alimnya juga lebih pahala oleh Allah Ta'ala. Karena kaidahnya. Lalu kan dijawab. Ketiga, orang yang mendengar. Karena kata-kata yang dipetebik oleh temannya mono, ini termasuk kata-kata yang jero. Dah dengar kata-kata yang jero, maka lebih pahala adanya. Mutuah gelinyung. Keempat, orang yang kasih bagi mereka itu. Orang yang galak, sayang pada orang yang orang temannya juga lebih pahala oleh Allah Ta'ala. Berarti hana yang terlewatkan pahala kepada orang-orang yang berkecimpung, yang terlibat dalam hal bimbang dengan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata Abi Ad-Darda, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khairi. Wasairun nasi hamjun la khaira fihim. Bermula orang yang mengajar dan orang yang belajar itu bersekutu keduanya pada kebajikan. Dan sekalian manusia seperti lalat atas muka binatang, tiada kebajikan pada mereka itu. Orang alim dan orang muta'alim nyaurnya mengkongsi pada kebaikan. Kebaikan ciba orangnya. Ba orang alim dan ba orang ber. Yang kan orang alim, yang kan orang ber, maka orangnya sama. Lagi-lagi hamjun, yaitu kerimu pada tubuh binatang, lalat pada kerimu, lalat pada tubuh binatang, hinatan. Hana kebaikan bagi mereka itu. Dan lagi katanya, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, wala takuni rabi'a fatahlika. Jadi olehmu orang alim, kata bujuk orang alim. Ataupun mihanja orang alim, orang yang belajar, orang yang tinggal abid. Atau orang mendengar, orang pendengar yang budiman mendam.
dengar-dengar majlis ilmu, dengar-dengar ilmu bab majlis. Dan jangan ada kamu yang keempat, yaitu orang jahil, maka binasa engkau. Ya, baik. Dan sabda Nabi SAW, man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa u'tiya sawaba sab'ina siddiqan. Barang siapa belajar satu bab daripada ilmu supaya mengajar ia akan manusia, diberi akan dia pahala 70 siddiq. Nyamban bila ia. Orang wahai Nabi, orang yang merenung sabuh ilmu. Tujuan ke untuk gepurno nyai gaknya lebih raya long pahala, yaitu gebi kadar 70 draw urus siddiq lagi derajat Abu Bakar. Tambah tak dapat tiada bagi orang yang menuntut ilmu itu daripada membaikkan niatnya. Orang yang minta ilmu yang harus gepujroh niat. Nawaitu gebupah tujuan ke. Karena sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Artinya sesungguhnya segala amal itu dengan niat. Maka ilminya, minta ilmi harus dengan jroh niat mahan hanaje ke ibadah. Dan daripada Rasulullah SAW, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mali dunia wa yasiru bi husni niyati min a'malil akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati al-amalil akhirah summa yasiru min a'mali dunia bi su'in niyati. Artinya beberapa daripada amal dirupakan dengan rupa amal dunia. Kemudian jadi ia dengan baik niat daripada amal akhirat. Dan beberapa daripada amal dirupakan dengan rupa amal akhirat. Kemudian jadi ia daripada amal dunia dengan sebab jahat niat. Memang kula sibut. Bak dah kalau lahir but dunia. Lagi tak mano. Lagi tak peju makanan. Lagi tak sikat igau. Lagi tak bersih-bersih. Yang hibur dunia. Tapi yang je ke amalan akhirat. Jika tak benahi dengan niat untuk ibadah. Lagi tak mana? Tak niatnya untuk nyaman lo ibadah. Lagi tak peju makanan. Supaya kuat balu ibadah. Lagi tak supaya nyaman untuk lo lakukan sembahyang malam dan sebagainya. Yang baman numbut dunyanya karena jroh niat tu jir ke amalan akhirat. Sebaliknya juga bud akhirat. Lagi contoh tak minta ilmu, lagi contoh tak sembahyang, tak berzikirnya cik bud akhirat. Tapi punya tujuan tu kan akhirat, tapi tujuan tu untuk dunia supaya dipuja, supaya menumpuk harta dan sebagainya. Maka walaupun bud hi akhirat, jid ke bud dunia gara-gara sebab jahat niat. Maka seyogianya bagi barang siapa hendak berbuat suatu kebajikan, bahawa menghadirkan akan niat, maka diniatkan dengan dia akan wajah Allah Ta'ala. Karena niat itu kepala segala amal, yaitu asalnya. Dan yang lain dibinakan atasnya. Ada yang maman numbut cik diawali dengan niat. Adapun perbuatan yang lain yang dideng atau niat. Dan lagi niat tu. Walaupun tak buat ibadah, tapi niat tu disebabkan oleh sesuatu yang haram, maka mendosa di sini. Ada yang buat tanya sesuai dengan niat tu. Barang siapa membukakan atas dirinya pintu kebajikan, dibukakan Allah Ta'ala atasnya 70 pintu kepada petunjuk. Dan barang siapa membukakan atas dirinya pintu kejahatan, dibukakan Allah atasnya 70 pintu kepada khuzlan. Mana khuzlan adalah hana menumpuk
taufik. Hana menumpuk petunjuk dia. Orang yang buka, kaum mulai buka pekan peluang untuk melakukan maksiat. Ni Allah ni akan gelurung jibak kejahatan cik. Mana cik orang yang ia buka peluang untuk melakukan pekan ibadah. Ino kejis juga akan diberi pekan ketamah-tamah Allah akan kebaikannya. Dalam Quran, bagi orang-orang yang terpetunjuk, Allah tambah petunjuknya. Maka apabila berniat hamba akan kebajikan, diberi pahala atasnya. Dan jika tiada ia berbuat akan dia sekalipun, seperti yang tersebut pada musnad. Seperti yang tersebut dalam musnad Abi Ya'la, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, firman Allah Ta'ala bagi malaikat hafazah pada hari kiamat, surat olehmu bagi hambaku bagian-bagian daripada pahala. Maka malaikat hafazah tiada kami ketahui akan demikian itu daripadanya. Dan tiada dalam suratannya. Maka firman Allah Ta'ala, bahwasanya ia berniat hendak perbuat akan dia. Ada 5 malaikat hendak tepa yang niat tanya. Tapi Allah ketepa. Apa-apa yang nak dalam hati manusia.